Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Wahid Wayaji dari kelas 12 TKJ 1. Hari ini kita akan belajar tentang subscriber internet telepon. 3.14 memahami prinsip kerja di subscriber internet telepon. 1. Konsep DSL, Digital Subscriber Line. DSL adalah satu set teknologi untuk menyediakan penghantar data digital melewati kabel yang digunakan dalam jarak dekat dari jaringan telepon setempat. Biasanya kecepatan download dari DSL berkisar 128 bit kilobit per second sampai 24.000 kilobit per second, tergantung dari teknologi DSL tersebut. Kecepatan upload lebih rendah dari download untuk ADSL dan sama cepat untuk SDSL. Pengertian teknologi DSL. DSL merupakan kumpulan teknologi-teknologi yang memanfaatkan bandwidth yang tidak digunakan pada jaringan telepon tembaga biasa yang telah lama ada untuk menghantar data digital berkecepatan tinggi. Teknologi DSL sangat mudah digunakan seperti halnya koneksi dial-up biasa. Namun sifat dan kecepatannya seperti halnya koneksi reset line yang dapat selalu aktif selama koneksi ke sentral terminasi DSL masih aktif. ADSL melalui jalur POTS dan ISDN. Kecepatan dasar dari ADSL adalah untuk membebani, mengirim, ataupun untuk menerima sinyal-sinyal digital pada jalur kabel tembaga pada pita frekuensi yang berbeda dengan yang digunakan untuk pelayanan telepon. Hal ini memungkinkan ADSL untuk ditransmisikan baik melalui jalur telepon reguler maupun melalui pelayanan ISDN digital. Pengalokasian spektrum. Komunikasi suara tradisional dengan telepon hanya menggunakan frekuensi sampai 4 kHz. ISDN menggunakan porsi spektrum sampai 70 kHz. Frekuensi di atas angka ini misalnya sampai 1,1 MHz tersedia bagi teknologi ADSL. Mekanisme kerja DSL. DSL bekerja menggunakan kabel telepon standar yang terbuat dari tembaga. Saat ini, kabel telepon jenis tersebut sudah banyak tersambung dan tersedia luas ke rumah-rumah atau kantor-kantor. Teknologi DSL ini membawa kedua sinyal analog serta digital pada satu kabel. Sinyal digital untuk komunikasi data, sementara sinyal analog untuk suara seperti halnya yang digunakan telepon sekarang yang disebut sebagai POTS Plain Old Telephone System. DSL akan mengoneksikan dan membawa sinyal digital untuk komunikasi data dan bekerja dengan menggunakan modem khusus, modem DSL, untuk membaca encode data tersebut dan kemudian mengirimkannya melalui frekuensi yang tidak terpakai pada kabel telepon tersebut. Tipe-tipe DSL. Ada asimetri DSL, simetri DSL, simetri high speed DSL, integrated service digital network DSL, very high data rate DSL, high data rate DSL. Kelebihan DSL. 1. Komunikasi yang simultan antara internet dengan suara atau fax melalui kabel telepon. 2. Kecepatan akses yang tinggi dan selalu online. 3. Harga penggunaan murah terutama untuk perumahan. 4. Keamanan data terjaga dengan baik. Kekurangan DSL. Terdapat 3 hambatan yang dihadapi saat ini, yaitu 1. Panjang kabel tembaga dari CO ke pelanggan. 2. Adanya cloud coils and multitap, serta optik yang digunakan untuk mendapat beberapa jalur telepon. Permasalahan yang sering terjadi pada penggunaan DSL. 1. Panjang saluran telepon ke pelanggan lebih dari 18.000 feet. Terdapat banyak cloud coils dan multitap pada saluran telepon. 3. Pelanggan harus berhubungan dengan lebih dari satu perusahaan untuk mendapat pelayanan dan pemecahan masalah, berarti birokrasi yang panjang dan lama. 4. Informasi teknis sukar diperoleh, kurang tenaga terlatih untuk memasang perangkatnya. 5. Instalasi hanya menggunakan OS tertentu, misalnya Windows dan macOS, dan tidak mendukung Linux. Prinsip kerja subscriber pada internet telepon. Di sini ada pengertian ADSL, modem ADSL, perangkat ADSL, cara penggunaan ADSL, kelebihan dan kekurangan ADSL, cara kerja modem ADSL, implementasi modem ADSL. Pengertian ADSL. Asimetri Digital Subscriber merupakan salah satu dari beberapa jenis digital subscriber line di samping HDSL, VDSL, IDSL, GHDSL, dan SDSL.
Teknologi ini memberikan kecepatan transfer data yang berbeda antara proses pengiriman data upload dan penerimaan data download. Modem ADSL. Modem ADSL adalah perangkat yang dipakai untuk menghubungkan komputer maupun router ke saluran telepon sehingga bisa mentransfer data maupun mengakses internet. Perangkat ADSL 1 di sisi pelanggan disebut CPE, Customer Premise Equipment. Di sisi pelanggan harus ada penerima DSL, modem ADSL, dan splitter. 2 di sisi Telkom. Di sisi Telkom terdapat ADSL multiplexer yang disebut DSLAM, Digital Subscriber Line Access Multiplexer, untuk menerima sambungan dari pelanggan. Cara penggunaan ADSL. 1. Tersedia perangkat ADSL. 2. Pemeriksaan keberadaan nomor telepon yang telah disediakan oleh Telkom Indonesia. 3. Jarak antara gardu Telkom dengan lokasi tempat pemasangan perlu diperhatikan. 4. Pemasangan ADSL pada sambungan telepon. Untuk dapat menyambungkan ADSL lain, telepon dapat menggunakan alat yang disebut dengan pembagi line atau splitter. Kelebihan ADSL. 1. Kecepatan internet yang stabil. Koneksi ADSL selalu terhubung dengan internet setiap waktu dan telepon tetap bisa dipakai kapanpun. Layanan komunikasi antara data dengan suara diberikan lewat 2 kanal yang terpisah namun tetap pada satu kabel yang sama. 4. Mempunyai pembagian frekuensi menjadi 2 macam, diantaranya yaitu frekuensi tinggi menghantarkan data dan frekuensi rendah menghantarkan suara. 5. Dapat mengakses internet tanpa perlu mengkhawatirkan dengan biaya yang lebih mahal karena dengan ADSL internet jadi lebih hemat. Kurangan ADSL. 1. Jika jarak antara modem dengan saluran telepon semakin jauh, maka kecepatan dalam mengakses internet akan terpengaruhi. 2. Kecepatan koneksi modem ADSL masih tergantung dengan tiang telepon atau DSLAM dan tidak semua sistem operasi komputer mampu menggunakan ADSL. 3. Pada saluran telepon disebut juga sudah menggunakan kabel fiber optik. Adanya load coil yang dipakai untuk memberikan layanan sampai ke pelosok daerah membuat load coil akan menggeser frekuensi suara ke frekuensi yang biasanya dipakai ADSL. Dan terakhir adanya bridge tape yang merupakan sebuah kabel tidak berbeda pada jalur langsung antara pelanggan dengan tiang. Cara kerja modem ADSL. Mekanisme kerja ADSL adalah informasi dari internet yang dapat diakses setelah melalui router atau ATM switch kemudian diteruskan ke DSLAM. Dari DSLAM informasi diteruskan ke sisi pelanggan termasuk splitter. Dalam splitter input, DSLAM dipisahkan menjadi 2 yaitu berupa voice dan data. Untuk suara langsung menuju saluran telepon sedangkan data menuju modem ADSL atau A2R sehingga tidak terjadi diferensi antara sinyal suara dan data. Modem ADSL siap digunakan untuk koneksi internet, tetapi jika ingin di-share maka perlu adanya hub atau switch untuk membagi koneksi dengan yang lain. Implementasi modem ADSL. Speedy merupakan salah satu implementasi ADSL yang ada di pasaran, khususnya di Indonesia. Dengan layanan ini, jaringan kabel telepon pelanggan ditingkatkan kemampuannya menjadi jaringan digital berkecepatan tinggi, sehingga selain mendapatkan fasilitas telepon, pelanggan juga dapat melakukan akses internet dengan kecepatan downstream yang tinggi sampai dengan 800 KB per second. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.